mengetahui segala pikiran kita, isi hati kita, segala persoalan kita, segala keinginan kita. Dan Allah mencukupi diri kita walaupun kita jarang bersyukur. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bahas nomor 120. Silakan Ustaz. Kajian Al-Hikam nomor 120. Bismillahirrahmanirrahim. Mata ja'alaka fil dhahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batinil istislama li qahrihi faqad a'damal minnata 'alaika. Apabila Allah telah menjadikan engkau pada lahirnya menurut mengikuti perintahnya dan dalam hatimu menyerah bulat kepadanya, maka berarti Allah memberikan kepadamu sebesar-besar nikmat karunia-Nya. Kurang lebih seperti ini ya, Imam Ibnu Athaillah mengatakan bahwa apabila Allah telah menjadikan engkau lahirnya nurut apa yang Allah perintahkan, lahir kita tuh nurut. Dan saat yang sama hati kita tuh pasrah total kepada Allah, karena yakin Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita, yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakan, yakin bahwa Allah janjinya itu pasti ya, tidak mungkin Allah berbuat zalim, dan Allah tahu yang terbaik bagi kita, baik bentuknya maupun waktunya. Dan Allah sudah janji, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Inilah sebaik-baik karunia. Demikian menurut beliau dengan hikmahnya dari ayat-ayat dan hadis Nabi. Jadi rekan-rekan sekalian, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Apa saja, apapun. Nikmat pertama apa? Nikmat penciptaan. Kita dari tidak ada diciptakan jadi ada sekarang. Ini nikmat. Kalau tidak ada penciptaan, kita tidak ada. Nikmat yang kedua apa? Nikmat pengurusan. Udah diciptakan, diurus oleh Allah. Ini nikmat, diciptakan tidak diurus oleh Allah, mati lagi. Dan sampai saat ini diurus, bukan setiap hari, setiap saat. Kita tidak lepas dari kekuasaan Allah setiap saat. Setiap saat. Walaupun kita sedang berbuat maksiat, kita sedang mikir maksiat, lah yang ngasih otak ini siapa? Hanya kita saja kufur, dipakai maksiat, kufur nikmat. Mata, ini nikmat dari Allah ini. Kita tidak tahu bagaimana bisa melihat nikmat besar ini. Padahal Allah tahu mata kita suka berzina, melihat yang dilarang, tetap aja diurus. Kalau Allah mau sekejap gelap gulita, bisa. Sekejap kita jadi tuli, tidak mendengar apapun, bisa. Sekejap kita tidak bisa mikir, bisa itu. Tidak usah ngitung menit hadirin kalau Allah mau menghilangkan pikiran kita. Allah lah yang memberikan otot ini. Kita tidak tahu bagaimana punya kekuatan seperti ini. Allah yang mengatur tubuh kita, mendetakkan jantung, mengalirkan darah
Setiap saat, bukan hanya satu dua, entah mungkin triliunan nikmat. Karena setiap sel itu juga diurus oleh Allah. Sedang tubuh ini terdiri dari triliunan sel. Kalau satu sel itu bisa hidup, bisa berfungsi, merupakan nikmat dari Allah, berarti setiap saat kita mendapatkan triliunan karunia. Jadi kalau kita bisa sholat seperti ini, pasti ini merupakan karunia Allah. Kita sedekah, uangnya dari mana? Dari Allah juga. Kita dipertemukan dengan orang yang memerlukan. Siapa yang ngatur? Allah juga. Kita, setan kan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Tapi oleh hidayah Allah, kita bisa sedekah lepas uang. Itu juga pertolongan Allah. Jadi setiap saat kita ini bisa berbuat itu karunia Allah. Makanya kalau orang oleh Allah dimudahkan untuk taat, itu nikmat besar. Tapi tidak semua orang yang lahirnya taat, seperti yang sekarang ke masjid kita ini, hatinya pasrah, tidak semua. Ada yang badannya taat, tapi hatinya bersandar kepada selain Allah. Ada yang bersandar ke ilmu, bersandar ke pengalaman, bersandar ke relasi, bersandar kepada aset, bersandar kepada gaji, bersandar kepada jabatan, bersandar kepada kemampuan. Ada yang bersandar kepada ikhtiar. Suara apa itu? Jangan jengkel dengar suara yang amin. Mereka saudara kita. Kita untung dicukupi rezeki, bisa diam di masjid, dapat ilmu. Itu belum tentu sholat. Capek harus jalan, belum lagi dihina orang, direndahkan orang. Yang paling bagus adalah DKM ngajak ke masjid, ya. Kang, sini Kang. Kayaknya Ustadz Fahrudin yang harus turun. Ustadz, nggak apa-apa turun juga. Berani nggak? Kalau Allah tidak nolong kita, kita yang lagi ngamen sekarang. Kalau ada copet, nyopet uang kita, kita harus bersyukur. Bukan kita yang jadi copetnya. Ya sudah, itu hikmahnya. Kan berhenti juga, benar? Yang penting dikasih uang dulu, jangan diajak dulu. Lanjut. Kita sering sholat, saum, beramal, tapi hati belum tentu. Ada yang bersandar kepada, tenanglah, saya punya pengalaman yang gini. Sombong. Tidak boleh. Kita bersandar kepada pengalaman. Kita harus belajar, kita harus berlatih, kita cari pengalaman, tapi bukan untuk jadi sandaran. Kita belajar, kita berlatih, kita terus memampukan kualitas kita adalah sebagai amal soleh. Sandaran kita Allah. Kalau kita bersandar kepada selain Allah, emang siapa yang ngasih ilmu itu kan? Tidak boleh. Tidak boleh bersandar ke gaji. Makanya yang bersandar ke gaji, bukan lemak, gaji. Apa gaji bahasa Indonesianya apa gaji? Upah. Masa upah ada kurang wibawa ada. Pokoknya mah gaji lah. Jangan disandari. Aduh, nanti kalau pensiun gaji saya kecil. Yang membuat sengsara itu prasangka seperti itu. Apa-apa, gaji kecil tidak ada masalah. Yang penting apa? Penghasilan besar. Yang penting cukup.
Dari mana aja. Kalau ngandelin gaji, ini santri karya Darul Tauhid yang 1.300 ini sudah wafat. Masa gaji 3 juta, 1,5 juta anak 5, nggak jelas pisannya. Dari mana aja rezeki. Makanya nikmat besar dari Allah sesudah jasad kita bisa taat adalah hati kita lepas dari berharap siapapun selain ke Allah. Itu nikmat. Nikmat besar. Kalau kita dicopot oleh Allah tidak ngarep apa-apa dari makhluk, itu merdeka. Seperti kita sekarang jualan. Kita dagang. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa rezeki itu Allah yang mengatur. Pembeli itu tidak selalu membawa rezeki kita. Tapi setiap pembeli adalah ladang amal kita. Mau jadi beli atau tidak beli sama bagi kita. Dua-duanya ladang amal. Kalau kita mau baik kepada konsumen, baik saja sebagai amal soleh. Bukan baik supaya dia beli. Mengerti? Bagi kita berbuat baik, memberikan penawaran yang baik, menjamu, bukan supaya orang beli. Mau beli tidak beli terserah Allah. Yang penting saya beramal soleh, berakhlak baik kepada klien sebagai amal soleh. Nah ini bagian dari tawakal. Enggak tertekan, enggak dusta, enggak bohong kebaikannya. Bapak kenapa baik sekali kepada saya? Saya kan belum tentu beli. Gak ada masalah Pak. Yang menentukan rezeki saya adalah Allah. Tapi saya takdirnya sebagai pedagang, maka saya berbuat baik kepada konsumen adalah amal saya. Tapi Bapak sudah kehilangan waktu 1 jam menjelaskan kepada saya. Sudah menyuguhin mie ayam, mie bebek, dan segala dikeluarkan. Padahal saya belum tentu beli. Gak ada masalah Pak. Gak ada ruginya. 1 jam udah dihitung oleh Allah. Semua yang disediakan udah rezeki Bapak. Baru sekarang saya lihat pedagang seperti ini. Aslinya dek, saya asalnya tidak mau beli. Tapi sesudah melihat akhlak adek, saya mau beli. Masalahnya saya tidak punya uang dek. Gak apa-apa Pak. Berarti Bapak nambah pahala sabar buat saya. Memang begitu kalau orang tawakal enggak ribet. Enggak ribet. Enggak ribet. Wah, kita udah jualan, ada saingan di sana, ada saingan di sini. Coba. Kalau orang tidak tawakal, stres lihat saingan tuh. Emang saingan? Siapa saingan itu? Saingan itu hamba Allah juga, sama seperti kita. Allah yang nyiptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang ngasih rezeki. Mana mungkin rezeki buat kita pindah ke dia? Kalau Allah nggak ngasih buat dia, pasti ke kita. Nggak ada, nggak ketukar-tukar rezeki itu. Bagi yang tawakal begitu, tenang aja. Dan nggak tenang juga, tetap ada saingan, iya kan? Pak, gara-gara di samping ini buka toko, Bapak yang biasanya omset 5 juta, sekarang jadi 3,5 juta. Bukan karena dia, karena Allah mau ngasih 3,5 juta aja. Emang kalau ada hamba Allah lainnya, terus Allah jadi pelit ke kita? Jawab, kan gak mungkin. Dia Allah yang ciptakan, dia Allah yang ngasih rezeki, dia juga yang ditakdirkan jadi pedagang. Dah Allah maha kaya. Kalau Allah mau ngasih ke dia segitu, nyampe segitu. Mau ngasih ke kita segini, nyampe segini. Tapi kan jadi pahala atau tidak? Itu kan hidup kita bahagia atau tidak tuh, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, Allah mengaruniakan kehidupan yang baik. Dan
Bu, Ibu, mana ini? Ibu Amanah Mulia Bogor. Yang mana? Cing tawakal ya Bu ya. Jangan bergantung sama suami. Jangan terlalu cinta sama suami. Karena suami ibu belum tentu, bukan belum tentu cinta, belum tentu panjang umur. Bu, Ibu, tahu yang membuat para wanita kurang bahagia? Terlalu banyak berharap dari suami. Pengen disayang suami, ingin dipuji suami, ingin diperhatikan suami, ingin dicintai suami, ingin diperlakukan spesial oleh suami. Itu sumber penderitaan. Ngangguk semua. Kok tahu kan barusan ngangguk ya. Iya. Kalau yang tawakal, suami saya adalah ciptaan Allah. Yang membulak-balik hati suami saya adalah Allah. Tugas saya jadi istri, kata wanita, ya bukan ini saya lelaki. Udah balikin aja. Tugas saya sebagai lelaki, jadi aja lelaki yang baik. Jadi kepala keluarga yang baik. Perkara diterima kasihi atau tidak, perkara dihargai atau tidak kebaikan kita, perkara diingat atau tidak, itu bukan urusan kita. Serahkan aja kepada Allah. Allah ngelihat kok apa yang kita lakukan. Tidak dihargai oleh manusia, yang gak ada apa-apanya. Kenapa? Sakit hati. Karena berharap. Makanya makin berharap dari makhluk, makin tidak bahagia hidup ini. Makin tidak enak saja. Gelisah, cemas, tersinggung, sakit hati, marah, dendam, kapok, berbuat baik. Kenapa? Ya karena ini di sininya berharapnya dari makhluk. Makhluk mah gak bisa diharapkan. Makhluk itu hanya bermanfaat kalau Allah menggerakkan. Orang tuh tidak bisa sayang ke kita kecuali Allah yang menggerakkan hatinya. Orang tidak bisa beli ke kita kecuali Allah yang menyampaikan rezeki kita lewatnya. Tidak ada yang bisa terjadi nikmat sekecil apapun tanpa izin Allah. Bentuk apapun, tidak bisa. Termasuk musibah. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada musibah. Nyamuk. Kalau Allah nggak izinkan, nggak akan gigit. Ini di sini kan virus banyak nih. Nggak kelihatan. Bukan saudara ya, tapi saudara membawa virus begitu. Tiap orang berpeluang. Kalau Allah nggak izinkan sakit, enggak. Mati sama. Walaupun bunuh diri, kalau Allah tidak takdirkan mati, tidak. Itu ada sebuah video bapak-bapak mau bunuh diri di rel kereta api. Lagi nunggu kereta mau lewat, dia mau loncat. Udah siap-siap. Ternyata ada kakek-kakek yang lebih tua jatuh. Dia jadi loncat, nolong kakek itu. Pas giliran selamat si kakek itu, pas dia lagi nunggu-nunggu kereta mau bunuh diri, dia ditolong oleh yang lain, gagal aja. Kalau belum waktunya tidak bisa mati. Kita ini kan ciptaan Allah, milik Allah. Yang hidupin kita Allah, yang mematikan kita Allah. Walaupun semua orang menginginkan kita mati, kalau Allah tidak menginginkan kita mati, pasti nggak mati kita. Harus sampai keyakinan seperti itu. Penguasa tunggal total atas segala-galanya adalah Allah. Makhluk hanya jadi jalan saja, jalan nikmat dan jalan musibah. Jangan bersandar kepada makhluk. Nah, inilah nikmat besar. Kalau kita ditakdirkan bisa patuh, jasadnya ya apa yang disunahkan Nabi kita lakukan.
dan hati bulat. Allahus Samad, tidak ada celah untuk bersandar kecuali ke Allah. Waduh, itu nikmat tiada tara. Dan selain tenang, Allah cukupi ketenangan, Allah cukupi ide, gagasan, pikiran kita nanti oleh Allah akan dibimbing mengeluarkan ide-ide cemerlang. Kalau bicara juga walaupun tidak muluk kata-katanya tapi bertenaga. Rezeki udah nggak usah ada risaunya lah. Kalau orang sudah yakin kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Gak usah rewel. Kita ikhtiar sempurnakan, bukan agar Allah ngasih, karena Allah udah tahu kapan yang terbaik bagi kita. Ya, kita ikhtiar amal soleh. Gak akan meleset waktunya. Gak usah ditunggu-tunggu. Allah sudah tahu kapan waktu paling pas. Gak usah, aduh kita rugi 3 juta nih, harusnya dapat 10 juta. Sok tahu ya gak? Kalau Allah ngasih segitu ya segitu. Yang rencana jangan dianggap udah pasti rezeki kita. Waduh, keduluan nih, hanya selisih 5 menit keburu dibeli orang. Ya nggak apa-apa, kalau rezeki dia pasti dia ngambil. Kenapa kita makin kecewa? Selisih 2 menit. Makanya diselisihin 2 menit juga oleh Allah. Tuh, gara-gara macet. Enggak, emang macet itu dia dapat yang lain gitu. Seperti ada yang waktunya meninggal, mau ke sini, dokternya lagi nolong yang lain. Dibawa ke ICU penuh. Semuanya jadi serba terlambat. Jadi aja meninggal. Sebetulnya tidak terlambat karena memang beliau akan meninggal. Jadi syariatnya itu untuk kesembuhannya memang jadi nggak ada. Dah gitu hidup. Harus yakin hadirin. Kalau enggak capek hidup ini. Gelisah, stres, was-was, cemas, iri, dengki, lihat yang lain, takut nggak kebagian, nggak rela orang dapat nikmat, puas orang dapat musibah. Apa-apaan hidup beginian? Apa-apaan? Allah ngebagikan rezeki sesuka Allah, kita ikut bahagia aja. Kalau saudara kita dinaikin pangkatnya, dikasih gelar, dikasih rezeki, tinggal bahagia. Kenapa jadi dengki? Aneh. Allah yang membagi, kita yang uring-uringan. Halo? Makanya si dengki atau dengki men atau dengki lady, horor hidupnya. Jelek aja pikiran tuh. Itu umroh, gimana mungkin dia umroh? Dia bete gitu juga gak ada yang ngongkosin tetep ya. Alhamdulillah. Walaupun dia blow on tetap umroh. Nah, nyebut blow on itu dengki juga. Gak ribet hidup ini. Gimana nih kalau kita udah pasrah, ternyata yang terjadi yang gak cocok dengan keinginan kita. Ternyata yang terjadi yang sebaliknya dari harapan. Ya enggak apa-apa. Sesuka Allah aja. Kita mau dibangkrutin, ya enggak apa-apa. Pasti kalau sudah pasrah itu yang terbaik bagi Allah. Gimana nanti batin saya menghadapi sepahit itu? Nanti batin kita dibuka oleh Allah, jadi ngerti hikmah di balik kejadian. Hilang penderitaan. Kalau kita udah mengerti hikmah, hilang penderitaan itu. Sudah segitu saja. Saya lihat sudah ngangguk semua. Jelas hadirin? Sudah. Padahal saya belum selesai menjelaskan. Tapi udah jelas. Maaf ya. Serba salah. Ngomong belum jelas. Disangka bodoh. Ya enggak? Terima kasih hadirin sekalian. Jadi kalau mau irilah kepada yang diberi nikmat. Jasadnya patuh, hatinya tawakal. Itu yang kita iriin. Jangan iri casing ya. Casing mah gak ada harganya. Dunia ini kalau ada harga sesayap nyamuk saja
Orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak dikasih minum walaupun seteguk. Saking dunia ini nggak ada harganya, mau berapa triliun sok dikasih teh, nggak akan dilihat oleh dia. Benar? Ada teman saya yang kaya, uangnya ratusan miliar. Buat saya kaya itu ya. Mas pernah lihat nggak uangnya? Enggak. Ditaruh di mana? Di bank. Lihat nggak? Enggak. Megang nggak? Enggak. Pakai nggak? Enggak juga. Terus jadi gimana? Kan ada catatan. Catatan mah gampang. Mau saya bikinin kan? Dan bila lagi sakit ya, sakit gula, nggak bisa makan nasi. Ini yang nggak jelas rezekinya, nasi 2 bakul habis. Beliau nggak boleh makan daging, kolesterol tinggi. Ini segala aja direbus ya, telan. Udah nggak usah pengen kaya lah. Pertama belum tentu ada takdirnya. Yang kedua nggak penting jadi orang kaya. Yang penting tiap perlu bukan ada apa cukup. Ada juga kalau nggak cukup stres ya kan. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Amat sangat beruntung, bahagia yang diberi hidayah Islam, rezekinya cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan. Kalau kita puas dengan yang ada, kita jadi nggak agresif dong. Dengerin ya. Rasulullah itu qanaah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat qanaah. Dikasih lain. Kita diberi itu bukan harus selalu ingin. Kita diberi tambahan tidak harus selalu dengan obsesi atau apa? Enggak, kita qanaah juga ditambah nanti oleh Allah. Beneran. Kan udah janji. Tapi kalau saudara mau agresif terus sok aja. Azan lewat, rapat lagi azan, selesai dulu. Rapat baru sholat. Hai, apa-apaan ya. Dunia, kita lakukan yang terbaik. Cuma buat jadi amal soleh saja. Dikasih, alhamdulillah, amal soleh, syukur. Ditahan, sabar, amal soleh. Diambil oleh Allah rezekinya, ridho, amal soleh. Dan gitu aja. Gimana besok? Besok saudara belum tentu hidup, itu aja jawabannya. Bolehkah kita melakukan perencanaan untuk besok? Bagus. Bolehkah kita mengadakan persiapan yang matang untuk besok? Harus. Udah gitu doa yang banyak. Tapi besok belum tentu ada buat kita. Ya. Niat jadi amal soleh, perencanaan. Gitu hadirin. Gak usah pakai stres. Setuju? Ya sudah setuju. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Gitu dong, jangan suka nyusahin ya. Udah, diam aja. Walaupun ada yang mau ditanyakan, kasihan udah capek dari tadi gitu. Jadi jamaah deh jangan bikin masalah baru ya. Buat tamu nih, kamu mau nanya enggak? Nanya apa? Siapa namanya? Agim. Beres gitu. Kalau nanya tuh yang ringan, sederhana. Ya. Ada pertanyaan serius? Tidak ada? Terima kasih. Terima kasih, tamu ini hanya yang rombongan. Mau apa deh? Mau nanya, boleh sebelah sini dikit? Mikrofonnya, kabelnya terbatas. Ini pengumuman santri karya, besok kita tausiahnya di DOM ya. Artinya besok kita hari kebersamaan olahraga. Yang mau lari, yang mau jalan, yang mau sepeda, saya temenin ya. Yang minjem sepeda,
yang dikasih hadiah sepeda udah ratusan. Jangan dijualin aja. Sini. Kumpul besok buat sepeda, datang lebih awal ya. Kalau menyenengin AA yang udah dikasih sepeda, yang punya sepeda bawa. Nggak mungkin cuma 125 sepeda, ada 500 ya sepeda. Kemaranan nih. Ya waktu Covid katanya dijual. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pertanyaan saya ini didasari dari saya melihat kajian singkat di YouTube terkait pertolongan dan petunjuk Allah. Setelah saya renungi, ternyata semakin umur bertambah, masalah pun semakin bertambah. Namun mengibaratkan pertolongan dan petunjuk Allah itu seperti melapor ke masuk hutan gitu. Jadi melapor apa? Ini melapor ke penjaga hutan. Melapor ke penjaga hutan. Iya. Jadi nanti itu akan ada bedanya yang melapor kepada penjaga hutan, karena penjaga hutan itu tahu banget tentang tentang hutan. Udah saya terjemahin aja ya. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana cara laporan ke kami mendapatkan pertolongan Allah dan petunjuk Allah. Ya. Jadi itu ceramah lama tuh sebelum ada Google Map ya. Ketahuan itu tahunnya ya. Dulu belum ada Google Map gini. Kita mau masuk ke hutan belantara. Yang paling enak itu lapor ke penjaga hutan, karena pemilik hutan. Ini ilustrasi hutan di hutan belantara. Barang siapa yang melapor dan menyerahkan dirinya untuk dibimbing, dijamin akan bisa sampai ke puncak gunung dalam keadaan selamat. Dalam jaminan kami itu ada pengumumannya. Nah, ini ada yang mau masuk dibimbing, ada yang mau masuk sendiri. Ini ikhtiar dua-duanya. Yang satu ingin ikhtiarnya dibimbing, yang satu wah mau lapor, sini bawa galon 2. Kenapa saudara bawa galon 2 di leher? Ini untuk stok minum, kata yang pemilik. Gak usah bawa galon. Nanti saya tunjukin mata air, fresh, segar. Itu bawa apa? Bawa karung, ya persediaan makan di hutan. Jangan, tenang aja. Nggak usah segala dibawa, secukupnya saja. Wah, felpless, bawa sedikit. Nanti di sana banyak buah-buahan. Itu bawa senjata segitu banyaknya. Bawa basoka untuk apa takut ada babi hutan. Tenang, saya tahu bahaya di hutan ini. Wah, kenapa kok saya nanjak? Kenapa ini jalan nanjak? Tenang, jangan rewel. Di sana ada nangka mateng. Enak, ada yang ngawal. Babi hutan. Kalem. Babi hutan gak bisa belok. Gini aja. Set, beres. Ada singa. Tenang. Kamu kan raja singa. Beres. Ini kenapa nyerodot begini? Ini mau minum, tahu, jangan rewel. Enak kalau ada yang tahu tuh. Bayangkan dengan yang masuk hutan tidak mau dibimbing. Segala diangkut, tegang setiap waktu. Apa tuh? Babi hutan, lari. Padahal duren, jatuh. Aduh, kita salah nih pakai lari. Makanya kalau ada kerusuk-kerusuk, cepet tongol. Apa tuh? Babi hutan. Serba salah. Pilih, mau dibimbing Allah dalam hidup ini atau mau ngarang. Allah pemilik dunia ini kan. Semua lalu lintas rezeki dalam pengetahuan Allah, dalam genggaman Allah. Enggak ribet. Kalau Allah ngebimbing gampang aja. Kita ketemu dengan rezeki kita, enggak usah pakai ribet. Lah Allah yang punya. Benar? Itu ceramah yang dulu deh, yang sekarang ganti Google Map ya. Tinggal nyetel nurut, sampai. Mau ngarang sendiri ke sini silahkan.
Kalau saya mau tinggal pakai di mana aja sekarang Allah sudah ciptakan mesin, di antaranya Google Map ada beberapa jenis, tulis alamat, yang penting nurut. Ya 20 meter belok kanan. Nurut ya, gitu Kasep. Sekarang kita bandel terus aja 50 meter putar balik. Sabar. Kita bandel, kita tetap aja ditunjukkan ke jalan yang lurus. Enggak ada emosinya tuh mesin. Jangan, silakan kemana weh. Enggak. 5 kali melanggar amit-amit sok. Disesatkan, enggak tuh. Itu mesin, itu yang ciptakan Allah juga. Lewat makhluknya. Hakikatnya Allah. Hanya dengan mesin aja, asal patuh, kita tidak tahu kemana, ditunjuk terus bertahap, benar? Tahu dalilnya? Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Itu terus bersambung, nanti kita tuh diberi ke ini. Kan ada yang nanya, gimana ya supaya saya banyak amal? Gampang. Cari ilmu dengan ikhlas, tujuannya takarub ke Allah. Kalau udah dapat, amalkan. Allah melihat kita mengamalkan ilmu dengan sungguh-sungguh. Nanti Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang tidak diketahuinya. Nanti ada lagi, ada jalannya dapat ilmu. Apa saudara pikir kita ini begini kebetulan? Enggak. Mungkin ada yang sampai selama duduk di sini ada yang, aduh, ini jawaban yang saya cari. Kok tahu ya? Masalah saya, ada nggak yang mikir kayak gitu kan? Nih tamu dari Medan, apa pikirannya Bang? Bang Hendra, apa yang kepikir? Kepikir juga gitu ya? Nah, karena Allah tahu semua yang ingin kita tahu. Dan Allah tahu semua masalah kita, doa kita. Enggak ada satupun yang luput. Lalu diaturlah pertemuan. Ini tidak kebetulan. Siapapun yang datang ke sini, itu pasti yang hari ini, jam ini akan dapat ilmu ini, dia dengar di sini. Ada yang nggak dapat ilmu ini, dia di sini juga. Itu ada. Mudah-mudahan dapat pahala. Tinggal diamalkan atau tidak sesudah ini. Ya, ini ilmu ujian. Diamalkan jadi nikmat. Terima kasih. Begitu Pak, mau ke hutan mana? Ke Allah. Makanya sholat itu kuncinya. Ya, perbaiki sholat. Karena di sholat itu banyak permintaan yang sempurna. Sebetulnya semua keperluan kita ada di sholat. Rabbik firli, minta ampunan. Warhamni, minta rahmat Allah. Wajburni, minta kecukupan. Warfa'ni, minta diangkat derajat. Kalau diangkat derajat artinya dijaga dari perbuatan hina. Warzuqni, rezeki yang halal berkah. Wahdini, petunjuk. Apapun perlu petunjuk, perlu hidayah. Wa'afini, minta keselamatan dari apapun. Wa'fu'anni, minta kemaafan Allah. Dihapuskan jejak-jejak dosa kita. Kalau pohon itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Kalau jejak di padang pasir, dihempas angin. Gak ada lagi jejak dosa. Termasuk jejak digital kita yang dulu-dulu. Kan sekarang kita tersandera katanya oleh jejak digital. Tapi kalau Allah mau menghapuskan, gak ada yang bisa membuka itu. Ya, digital juga ciptaan Allah, benar. Itu seadanya dalam sholat. Sayangnya nggak ngerti doa kita waktu sholat ya. Terima kasih hadirin sekalian. Sebagai penutup, padatkan waktu kita hanya untuk kebaikan. Nggak usah ribet, nggak usah terlalu cemas dengan yang belum terjadi. Cemaslah kalau waktu yang ada tidak diisi oleh hal yang baik. Padatkan saja. Apapun yang terjadi di dunia ini, konsisten. Wa ahsinu
Innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian karena Allah mencintai kebaikan. Orang tidak menghargai, gak apa-apa, terus saja berbuat baik. Urusan kita, Allah menerima amal kita. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Catatkan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya, yang Engkau hapuskan seluruh aib-aibnya. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami ya Allah iman yang sempurna. Wa yaqinan sadiqan. Keyakinan yang benar ya Allah. Wa qalban khashian. Hati yang selalu khusyuk bersamamu. Hati yang khusyuk mengingatmu ya Allah. Wa lisanan zakiran. Dan jadikan lisan ini lisan yang selalu terpelihara, yang selalu basah menyebut namamu. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukri wa husni ibadati. Tolonglah kami ya Allah, agar kami menjadi hamba yang selalu ingat kepadamu setiap saat, dimanapun, kapanpun. Jangan biarkan hati ini berpaling darimu. Dan golongkan dan tolonglah kami menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepadamu. Tenggelamkan diri kami dalam nikmatnya bersyukur setiap saat. Dan tolonglah kami agar bisa menjadi hamba yang bisa bersungguh-sungguh mengabdikan hidup ini seluruhnya hanya untukmu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini membawa keberkahan bagi ibu bapak kami, membawa keberkahan bagi keluarga dan keturunan kami, membawa keberkahan bagi lingkungan kami ya Allah, bagi sebanyak-banyaknya makhlukmu, bagi negeri kami, bagi sebanyak-banyaknya hamba-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Sucikan jiwa kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang bisa membersihkannya. Engkaulah pelindung dan penolong kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat Sin. Terima kasih sahabatku sekalian, semoga ada hikmah dan manfaat. Sekali lagi untuk santri karya, mari kita sempurnakan hari esok dalam kebersamaan ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.